Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyanipa Putri Siregar dengan NIM C0D020046 dari kelas G Perpajakan Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat materi dari pajak pertambahan nilai. Submateri yang akan saya sampaikan, pertama ada pengertian pajak pertambahan nilai, kedua objek pajak pertambahan nilai, ketiga subjek pajak pertambahan nilai, keempat mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai, lalu kelima ada dasar pengenaan pajak atau DPP, dan terakhir ada tata cara menghitung pajak pertambahan nilai. Pertama yaitu ada pengertian pajak pertambahan nilai. PPN atau pajak adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai, yang artinya pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam proses pengedaran dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, ini biasa dikenal dengan istilah value added tax. Selanjutnya ada objek pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan atas hal-hal sebagai berikut. Pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keenam, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan terakhir ada ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Pertama ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi pertama minyak mentah, kedua gas bumi, ketiga panas bumi, keempat pasir dan kerikil, kelima batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, keenam ada biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan lain-lain. Kedua ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sebagian orang banyak, itu ada sebagai berikut. Pertama ada segala jenis beras dan gabah. Kedua, segala jenis jagung. Tiga, sagu. Empat, segala jenis kedelai. Dan terakhir yaitu garam baik yang beriodium maupun tidak. Jenis jasa yang tidak kena PPN ada sebagai berikut. 1. Jasa pelayanan medis. 2. Jasa pelayanan sosial. 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko. 4. Jasa asuransi. 5. Jasa keuangan. 6. Jasa keagamaan. 7. Jasa pendidikan. 8. Jasa kesenian dan hiburan. 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. 9. Jasa tenaga kerja. 10. Jasa perhotelan. 11. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada subjek pajak pertambahan nilai. 1. Ada pengusaha kena pajak atau PKP, di mana PPN dipungut oleh PKP dalam hal: pertama, PKP melakukan penyerahan BKP. Kedua, PKP melakukan penyerahan JKP. Ketiga, PKP melakukan ekspor BKP. Ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Kedua, ada non-PKP, di mana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP. Dalam hal: pertama, ada impor BKP. Kedua, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ketiga, ada pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang terakhir yaitu melakukan kegiatan membangun sendiri. Selanjutnya adalah mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SPP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pemungut pajak. Yang dengan demikian, pembeli atas BKP atau JKP yang terkait wajib membayar ke PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN perutang. Tarif PPN sebesar 10%. Kemudian selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa: pertama, jumlah harga jual. Kedua, penggantian. Ketiga, nilai impor. Keempat, nilai ekspor. Dan terakhir, nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir yaitu ada tata cara menghitung pajak pertambahan nilai. Rumusnya ada sebagai berikut, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai sama dengan dasar pengenaan pajak dari tarif pajak. Contohnya ada PKPA menjual tunai BKP kepada PKBB dengan harga jual sebesar Rp50 juta. Kemudian PPN yang terutang adalah sebagai berikut.
yaitu 10% dikali 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. PPN sebesar 5 juta rupiah ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA, sedangkan bagi PKPB PPN tersebut merupakan pajak masukan. Baiklah, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.